Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Pagi ini, hari Selasa 18 Januari 2022. Di pagi ini kita coba untuk melihat bagaimana perkembangan terakhir dari pergerakan beberapa aset pasangan yang akan kita bahas satu persatu ya. Salah satunya adalah XAU USD. Bagi teman-teman khususnya pecinta XAU USD, kita bisa mengamati pergerakan di pagi hari ini dengan membaca histori yang ada. Sekali lagi, kalau kita melihat histori yang ada berada di wilayah yang sangat penting di atas, ini berada di area level pentingnya, berada di top level, berada di resistennya, kemudian mulai ada penolakan, mulai ada pergantian warna dan sebagainya. Sehingga berikutnya kita bisa mengamati, kita bisa membandingkan dengan pergerakan hari ini yang terdekat, yang kemarin ada sempat mencoba untuk koreksi, namun demikian ditekan kembali oleh seller. Secara umum pergerakan masih akan dilanjut ke bawah, masih akan bergerak turun meskipun penolakan dari buyer juga kuat, yang mengingat ini hanya bersifat koreksi. Karena itu hati-hati ketika menyentuh level pentingnya di sana. Yang di bawah ada level penting, ada support yang kuat di sana di wilayah 18, 14, ada wilayah yang sangat penting untuk kita nanti hati-hati ketika dia menyentuh mendekati level ini. Kemudian kalau kita amati sekarang yang lagi running, dia berada di tengah-tengahnya, sehingga potensinya dua-duanya ada, dengan ring yang kemarin hanya berkisar di antara, ya, ring yang kemarin ini hanya bergerak sekitar seribuan ya. Dari beberapa hari terakhir tidak ada yang lebih dari 3000-an, sehingga akan bergerak kisaran 2000 hingga 2500. Termasuk hari ini, kalaupun dia bergerak kuat, kalaupun hari ini bergerak kuat naik ataupun dia koreksi, maka dia tidak akan jauh dari 1829 hingga 1814, nanti akan bergerak di kisaran ini. Kalau kita lihat dari time frame yang lebih besar, time frame yang lebih tinggi, seller masih dominan di sana dengan satu hari kemarin yang ragu-ragu, sehingga ini mengindikasikan seller juga cukup berat untuk menekan. Maka ketika di antara dua-duanya masih punya kekuatan yang sama, maka yang kita perhatikan nanti adalah peluang peluang dari yang lebih dominan ketika menggunakan time frame yang rendah. Karena ketika kita menggunakan day trading yang kita ambil time frame yang besar, tentu nanti akan sulit menemukan trigger yang di sana. Sehingga kita bisa ambil dengan time frame yang kecil, dengan melihat pergerakan yang ada, dengan menentukan level yang terdekat. Di sini ada level, kemudian di atasnya ada level yang terdekat. Kita cukup ambil level yang terdekat untuk nanti melihat peluangnya di sana. Silakan diuji nanti ke depan, di antara dua ini pasti nanti akan ada yang breakout dan itu kita bisa ikuti. Maka saya bisa tentukan minimal kita bisa entry sell ketika sudah breakout di sana. Ketika sudah breakout di 1817. Ini adalah satu ilustrasi atau gambaran. Tidak harus breakoutnya di angka 18, 17, 14, tetapi melihat dinamika yang ada di sana nanti. Nah, saya hanya memberikan satu gambaran bahwa breakoutnya itu ya tentu lebih panjang dari 18-17, karena di situ ada level yang penting di sana yang terdekatnya, sehingga kita bisa lihat nanti breakout itu bisa berada di 18-16
18.17, bahkan bisa 18.16 lebih sekarang, bisa di angka 16 lebih. Kalau kita mengambil di angka 18.15 cukup jauh, nanti berpotensi memantul kembali, sehingga kita ambil posisi yang masih berpeluang untuk kita nanti entry-nya. Saya berikan satu contoh di sini. Ketika kita melihat sudah breakout di 18.17, kita bisa tentukan, bisa menempatkan sell kita di 18.1685. $18.16,85. Kemudian targetnya di mana? Kita targetkan mendekati level puncaknya di sana, atau kita bisa ambil di 18.15. Kalau misalkan 18.15 sudah tersentuh, ya tentu kita bisa amankan dulu sebelum nanti koreksi. Kalau kita masih melihat tekanan ke bawah masih kuat, ya tentu mendekati level puncaknya ini menjadikan maksimal ya, di dalam pengambilan profit kita. Di level puncaknya ini kita bisa antisipasi, sekaligus kita bisa manfaatkan untuk koreksinya dengan memanfaatkan buy limit di 18.14,78. 18.14,78. Ya, targetnya adalah ketika dia memantul. Sekali lagi, batasan stop stop loss atau take profit menyesuaikan kondisinya. Kalau kita tidak terbiasa dengan tangan kosong, dengan tanpa SL dan TP, ya tentu kita harus monitor, harus banyak latihan di sana. Tetapi ketika kita terbiasa dengan SL dan TP, ya silakan dipasangi. Ya, berarti TP-nya di kisaran 150-an, 170. Kemudian SL-nya berada di sumbu di bawahnya. Berada di sumbu di bawahnya. SL-nya berada di sumbu di bawahnya. Atau kita bisa naikkan sedikit dari sumbunya ya, untuk memaksimalkan nanti, memaksimalkan pantulan dan tidak tersentuh stop lossnya. Di level bawahnya kita juga bisa memanfaatkan dengan limit kembali. Koreksi yang kita manfaatkan (18.12.65). Kita bisa manfaatkan di 18.12.65. Kemudian kita lihat cukup jauh. Nah, karena ini ringnya juga kemarin yang cukup kecil, maka kita batasi hingga di level 18.12.65 ketika dia berada di bawah. Kemudian karena ini berada di tengah, kita bisa juga memberikan satu ilustrasi. Kita bisa memberikan satu pending yang berada di atas, karena ini betul-betul masih berada di tengah. Dari high dan low-nya, ring di antara 18.29 hingga 18.12, kita bisa manfaatkan pergerakan naiknya yang terdekat dari levelnya. Kita bisa manfaatkan buy stopnya di sana di 18.20.95. Buy stop di 18.20.95 dengan target mendekati level puncaknya, sambil kita nanti lihat bagaimana pergerakannya. Ketika sudah menyentuh atau bahkan masih kuat, tentu kita bisa manfaatkan di sana. Kemudian di levelnya ini kita bisa manfaatkan untuk koreksinya. Sell limit di 18.22.70. Sell limit di
1822.70. Lepas dari area ini kita bisa ambil stop kembali setelah breakout di level tertingginya di 1822, bahkan di atas 1823 kita bisa ambil breakoutnya. Breakout di sana kita bisa ambil buy stopnya di 1823.96, 1823,96 dengan target di level di atasnya. Dengan target level di atasnya bisa di 1826 atau mungkin cukup dekat dengan 1825. Di 1826 kita bisa ambil koreksinya dengan manfaatkan limit sell 1826 titik 84, 1826.84. Kita bisa memanfaatkan dengan limit di 1826.84 ya. Mungkin ini yang bisa kita berikan. Selebihnya nanti mengikuti dinamika yang ada. Berada di puncaknya 1829 kita pun bisa memanfaatkan koreksinya di sana ya, berada di puncaknya atau mendekati 1829 kita bisa manfaatkan untuk koreksi limit sell ketika menyentuh level penting yang berada di bawah ya. Mungkin sedikit ini kita bisa coba, nanti bisa kita uji untuk 1 hari ke depan ya. Belajar untuk kita menentukan sendiri titik-titik yang penting buat kita sesuai dengan karakter trading kita, sesuai dengan waktu yang bisa kita gunakan untuk mengamati pergerakan, sehingga kita bebas melihat dan memberikan satu analisa. Dari pengamatan nanti tentu kita menemukan saat marketnya berjalan, kita akan menemukan trigger-trigger penting yang nanti bisa kita jadikan sebagai acuan untuk entry point kita. Mudah-mudahan pagi ini profit maksimum khususnya pecinta XAU USD dan bisa meminimalkan sekecil mungkin, bisa meminimalkan, menekan kerugian sekecil-kecilnya jika dalam kondisi yang betul-betul tidak sesuai dengan analisa. Diingat, ini bukan satu-satunya dan angka-angka yang pasti, tapi satu ilustrasi, satu pemetaan yang harus disesuaikan dengan dinamika pasar, sehingga ketika sudah tersentuh satu, bukan hanya dilihat, bukan hanya diamati, tetapi recovery yang harus kita biasa kerjakan, yang harus biasa kita lakukan, sehingga kerugian itu bisa kita tekan seminim mungkin. Jangan bertanya di mana SL dan TP-nya, karena itu bagian dari sistem trading kita yang kita ambil masing-masing. Tentu punya batasan sendiri. Kalau kita menggunakan SL dan TP, nanti jadinya menjadi kaku dan terkunci kecuali kita menggunakan long term trading. Terima kasih, selamat pagi dan salam profit 2 arah.